Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada kajian subuh ini kita bahas bab qalbun atau bab hati. Karena ternyata di dalam Al-Quran hati itu menentukan amalan kita diterima dan tidaknya. Itulah dalam bahasa sehari-hari yang disebut syarat ibadah diterima adalah ikhlas. Ikhlas itu tempatnya di hati. Ikhlas itu artinya jernih, murni, bersih. Dan ternyata bukan hanya bersih secara lahir, tetapi Allah menghendaki bersih secara batin. Bahkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Semua apa yang kita miliki pada hari kiamat nanti tidak memberi manfaat sedikit pun, kecuali apa yang kita miliki juga disertai dengan saat menghadap kepada Allah biqalbin salim, disertai dengan hati yang bersih, murni, jernih. Dan salah satu cara untuk menghadap kepada Allah juga adalah dengan amal soleh. Amal soleh itu dilakukannya dengan niat bersih, cara bersih, tujuan bersih. Jadi semuanya adalah bersih. Bersihnya bersih lahir, bersih batin. Terutama berkaitan dengan hati. Di dalam Al-Quran, hati itu ada 4 lafaz atau 4 kata. Hati itu. Satu yang disebut dengan sodrun. Secara tekstual sodrun itu dada. Kalau secara fisik dada itu ini. Tetapi ketika Quran menjelaskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu bukan dada. Yang dibisikkan oleh setan itu adalah hati. Supaya hatinya tidak tergerak sehingga malas. Sasarannya adalah yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan supaya manusia malas. Yang targetnya setan itu adalah wala tajidu aksarohum syakirin, supaya kita sebagai hamba Allah jauh renggang dengan Allah. Jadi targetnya luar biasa setan itu. Tidak ada satupun manusia yang senantiasa taat. Jadi mau
habis itu, supaya semuanya jauh dari Allah. Sodrun itu tempatnya Islam. Jadi Bapak Ibu, rukun Islam tempatnya di sodrun. Kenapa di sodrun? Islam itu amalan dohir, amalan yang nampak. Seperti barusan kita sholat, ada Islam yang nampak. Yang nampaknya apa? Bacaan dan gerakan. Zakat yang nampaknya ada uang, ada beras, atau hasil perkebunan, atau hasil hewan. Itu yang nampak. Puasa yang nampaknya leles, haus. Itu Islam itu. Haji yang nampaknya fisik, berangkat dari rumah menuju Mekah, kemudian berziarah ke Madinah. Itu nampak. Amalan zahir. Nah, di dalam pengamalan ternyata ada lafaz yang kedua yang menjelaskan tentang hati, yaitu qalbun. Qalbun itu tempatnya iman. Iman sudah amalan batin. Kalau sudah amalan batin, itu berarti menyangkut hati. Contoh, dalam setiap amalan pasti diawali dengan niat. Kan amalan batin itu. Kemudian niat itu untuk apa? Supaya hati kita ikhlas. Prinsip niat, prinsip ikhlas ada pada niat. Niat itu tempatnya di hati. Walaupun ada juga kemudian hati dibantu dengan lisan. Maka dalam bab fikih perbedaan pendapat. Niat ada yang dijaharkan, niat juga ada yang disirkan. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Itu al-mulk itu. Niat yang oleh Bapak Ibu disirkan dalam hati atau dijaharkan, Allah Maha tahu. Baik yang disirkan atau yang dijaharkan, Allah Maha tahu. Sehingga tidak ada sedikit pun yang terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Hakikat ikhlas adalah membuang segala kotoran yang berkaitan penyakit hati. Penyakit hati semua bisa diobati kecuali satu yang susah diobati, itu sombong. Makanya ketika rame-rame kemudian Rasulullah lewat, ada apa? Kata Rasulullah kepada para sahabat, ada orang gila ya Rasul. Kata Rasulullah, itu bukan orang gila, tetapi orang yang dapat musibah. Kalau sekarang diistilahkan gangguan jiwa. Sama dengan sakit tangan, asam urat, hanya di tangan atau di kaki. Kolesterol. Kebetulan itu musibahnya sarafnya terganggu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau begitu yang disebut gila teh saha? Al-kibru batirul haq. Yang disebut orang gila itu adalah orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu menolak kebenaran. Tidak mau dinasehati, tidak mau menerima masukan. Maka semua penyakit hati bisa diobati kecuali hiji tah, sombong. Kenapa? Kalau orang sombong tidak mau menerima masukan, terus tertutup, terkunci, nurus tunjung kadituna.
Itu berat. Maka hakikat ikhlas itu membuang seluruh penyakit hati. Yang ketiga, kesempurnaan ikhlas itu ada pada kejujuran. Sehingga ikhlas itu bisa dilihat. Kalau prinsip ikhlas ada pada niat, ini tidak bisa dilihat. Tapi pantulannya hakikat ikhlas membuang penyakit hati, baru terlihat. Iri, dengki, benci, sombong berarti ya tidak ikhlas. Kesempurnaan ikhlas adalah kejujuran. Jujur itu apa? Jujur itu kesesuaian antara isi hati, tutur kata, dan perbuatan. Maka dalam Quran surah An-Nisa yang saya tadi baca, itu ayat ke-4. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikan oleh calon-calon suami mas kawin kepada calon-calon istri. Mas kawin dalam ayat ini disebut sidkun. Sidkun itu artinya jujur, benar, baik. Berarti mengandung arti tanda cintanya laki-laki kepada seorang perempuan bukan dengan tutur kata, bukan dengan 1000 I love you, bukan. I love you, you love me, you and I, palaf-palaf, bukan. Bukan. Tetapi tanda jujurnya laki-laki cinta kepada perempuan itu memberi mas kawin. Jadi kalau sudah memberi mas kawin seperti bapak ibu, bapak-bapak yang sudah menikahi ibu, itu berarti cinta bapak benar, cinta bapak jujur, cinta bapak baik. Kenapa? Tandanya mas kawin. Sidkun. Mas kawinnya gimana? Sesuai dengan kemampuan suami. Abdullah ibn Mas'ud pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, saya mau nikah, tapi nggak punya apa-apa. Punya apa? Nggak punya saya. Terus menikahi itu gimana? Bisa nggak saya mas kawin dengan hafalan Quran? Panggil calon istri, sini. Mau akan dinikahi oleh Abdullah bin Mas'ud, mas kawinnya hafalan Quran. Mau ya Rasul, ya sudah nikah. Karena nggak punya apa-apa. Jadi kalau bapak misalkan akan nikah, kemudian mas kawinnya Quran surah Ar-Rahman, boleh. Atau Quran 30 juz, boleh bacakan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 30 juz. Itu iraha akad nah cenah pami 30 juz. Ya seharian we tangan tosan wayahnya. 30 juz teh hafal ya sudah. Forkul we lah. Kul ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sudah. Kalau hafalan tidak punya, apa bisa hutang? Bisa. Hutang. Jadi mas kawin itu boleh dihutang. Hanya kalau istrinya tidak ridho selama mas kawin itu belum dibayar, ketika Noel boleh istrinya nolak. Noel mayar heula. Mitos mayar mangga. Kenapa? Karena mas kawin bagi laki-laki simbol bahwa laki-laki itu siap bertanggung jawab. Mas kawin bagi perempuan simbol seluruh auratnya akan diberikan kepada laki-laki tersebut. Itu simbol itu.
Hanya kalau laki-laki kes, kalau perempuan dianjuk dugi kawengi kitu unggul bedana. Itu hutang. Nah, oleh karena itu sidqun adalah simbol jujur, benar, baik. Jujur, benar, baik itu sesuai antara isi hati, tutur kata, dan perbuatan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Di ujung surah Al-Baqarah 177 itu, ulaika humul muttaqun. Takwa, mereka adalah orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Ulaikal ladzina shadaku. Mereka yang memiliki perilaku jujur, benar, baik. Siapa orang yang memiliki perilaku jujur, benar, baik? Laisal birra man amana, dan seterusnya, mereka yang memiliki iman, amal, akhlak. Tuh. Jadi takwa adalah jujur, benar, baik. Mereka yang jujur, benar, baik, dalam dirinya ada iman, ada amal, ada akhlak. Makanya ini kunci. Maka disebutlah kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah disebut kebaikan kita menghadap ke timur maupun ke barat. Yang sebut kebaikan itu kita menghadap ke timur dan barat diiringi dengan iman. Yang kedua diiringi dengan amal. Yang ketiga diiringi dengan akhlak. Iman tanpa amal khawatir istilah orang sekarang omdo, omong doang. Maka iman harus diiringi dengan amal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beruntung itu tidak pernah rugi, imannya dipantulkan dalam bentuk amal. Iman, amal harus diiringi dengan akhlak. Kenapa? Supaya pahala kebajikannya tidak berguguran di tengah jalan. Makanya Allah sudah wanti-wanti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusak amal pahala kebajikanmu. Ternyata yang merusak itu apa? Ini mulut. Mulut itu berangkatnya dari hati. Bil manni. Bil manni itu nyebut-nyebut ria. Ria itu ingin dilihat oleh orang supaya dapat pujian dari orang. Itu. Sehingga ada seseorang yang sholat sendiri. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada mertuanya di belakang. Allahu Akbar. Daya mitoha ternyata. Jika di Arab 30 tahun itu. Sami'a Allahu liman hamidah. Jadi itu. Kenapa? Ingin pujian dari mertua. Itu. Supaya tidak dipecat itu. Mata dilebih-lebihkan, bukan dibaguskan tapi melebihi. Baca qul huwallahu ahad. Daya mitoha. Jadi terlalu besar kalau kolahnya. Sama dengan ada di rest area ketika imam bacaannya salah. Baca Quran surah Al-Qadar. Imam itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ditegur dari belakang qad teu nurut wae eta.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi pas saya salat teh akhirnya. Nu ieu tetap nu negur ngogorow. Mata kalau ada imam yang lupa atau ada yang salah, sunnah menegur itu atau mengingatkan adalah yang terdekat. Itu jangan dari belakang, yang terdekat, dulu. Yang imam cicing teh ulah langsung subhanallah, bisa jadi badai batu. Itu kan bisa jadi karena kasalak. Ya imam liren langsung subhanallah, berikan dulu peluang. Kalaulah itu peluang untuk dibulak-balik, kalau ayat Quran itu dibulak-balik, kalau dibulak-balik sudah nggak ketemu, misalkan ketika membaca Quran surah Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum, nggak ketemu-temu. Boleh yang terdekat lakum di nukum wali ya. Yang mengingatnya kan salah lagi, lakum di nukum waladhdallin, bahaya juga nanti. Jadi yang terdekat, jangan paling jauh, itu adab itu. Dan ketika imam lupa, itu caranya boleh ketika baca Quran, kalaulah diingatkan tidak ingat juga, boleh loncat. Misalkan surah Al-Baqarah misalkan dibaca, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia ulang lagi, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Teu hafal keneh, boleh loncat. Itu loncat juga tidak hafal, boleh pindah ayat. Kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Keneh cara kulhu. Matek tok sok-sokan. Makmum teh komentar akhirnya. Jadi boleh ibu caranya. Matek boleh loncat, boleh juga. Kalau tidak hafal juga pindah ke ayat lain, boleh langsung ruku, Allahu Akbar. Itu boleh ketika Bapak Ibu misalkan macet. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Loncat nggak hafal, pindah juga tidak hafal, ya sudah Allahu Akbar, langsung ruku. Itu tata caranya ketika kita menemukan imam yang lupa atau salah. Kenapa imam lupa salah? Nggak usah jadi pembicaraan, manusia itu. Kalau manusia kadang pasti ada lupa, kadang ada salah. Kalau di Masjidil Haram itu selalu ada dihafid oleh 5 orang di belakangnya. Itu para penghafal, sehingga ketika lupa atau salah diingatkan. Itu. Ya, kita salah imam, kadang-kadang diam semua. Ya sudah Allahu Akbar karena nggak ada yang mengingatkan. Tapi kadang-kadang juga kalau diingatkan, imam tambah kacau kadang. Ada yang begitu. Bukan tambah benar tapi tambah kacau. Kenapa? Bisa jadi mentalnya kurang siap gitu. Nah kembali, sehingga persoalan hati. Makanya dalam pendapat ulama ada 6 perkara yang merusak hati manusia. Kan manusia awalnya bersih, seiring dengan hidup kadang-kadang hatinya dikotori kadang-kadang hatinya.
Padahal Allah menghendaki ketika saat menghadap kepada Allah hati yang bersih. Ada 6 hal yang menyebabkan hati manusia rusak. 1, yadhnibuna, kadang-kadang melalaikan dosa. Dosa itu kata orang Sunda adalah meledos teu karasa. Hati-hati ketika orang berbuat salah tidak merasa salah, itu tanda, salah satu tanda keras kepala. Kalau orang salah tidak merasa salah, apalagi dia betul-betul mempertahankan kesalahannya, itu sudah mulai ada tanda dia keras kepala. Itu. Kalau dalam hadis, dosa itu apa? Maha kafin nafsi, apa-apa yang tersembunyi dalam diri kita. Maka ibu bapak ketika dosa jangan diceritakan, ceritakannya kepada Allah saja dengan tersembunyi. Gak usah bercerita atau ditanya, mah dosa naon baheula, bapak dosa naon. Tidak usah, ceritakannya kepada Allah. Itu. Makanya dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kita merasa ada dosa, Allah menyuruh segera untuk taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa? Ada yang mengartikan taubat nasuha itu adalah taubat yang betul-betul taubat. Apalagi taubat nasuha itu juga ada yang mengartikan taubat ketika ia salah mau untuk diingatkan, mau untuk dinasehati. Itu tandanya orang yang taubat. Dosa itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 135. Ada 2. Ada fahisyah, ada dzalamu anfusahum. Dosa fahisyah adalah dosa hubungan dengan manusia. Bisa pernah menyakiti orang, menyinggung perasaannya, macam-macam. Hubungan dengan manusia. Ada dosa hubungan dengan Allah. Bisa melalaikan sholat, bisa juga melupakan zakat, bisa juga tidak puasa. Itu. Bagaimana cara tobatnya? Gak usah pesimis. Karena orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang baik itu ketika ia berbuat salah langsung tobat. Itu orang yang baik itu. Kalau manusia pasti pernah salah. Gak ada manusia yang tidak pernah salah. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Tetapi manusia yang terbaik adalah punya salah langsung segera tobat, bukan ditunda-tunda tobatnya. Syarat tobat hubungan dengan Allah ada 3. Syarat tobat hubungan dengan manusia ada 5. Itu. Jadi lebih banyak syaratnya hubungan dengan manusia. Yang pertama, syarat tobat hubungan dengan Allah berhenti dari perbuatan salah. Ulah tobat-tobat tapi masih main hobi. Hayowe tobat tapi masih hobi. Lir ibarat mam sambal, lada tapi masih milarian ceng. Tobat atau tobat tapi kumat deui, tobat kumat. Sehingga itu mah masih qalbun itu masih labil, masih bulak-balik. Kadang eling, kadang edan eling. Nuju eling soleh pisan, nuju edan we teu ecreuk itu. Itu syarat yang pertama, berhenti secara total perbuatan jelek. Yang kedua, syaratnya menyesali perbuatan dosa. Menyesal.
Karena menyesali, bagaimana caranya? Penyesalan itu bukan ratapan, rintihan, bukan. Tetapi akibat penyesalan itu, dia hapus perbuatan salahnya dengan kebaikan. Maka orang yang tobat karena menyesali, ya semangat berbuat dan menyebarkan kebaikan. Itu. Semangat berbuat dan menyebarkan kebaikan. Berbuat baiknya gimana? Banyak. Contoh, perbuatan baik. Kalau kita merasa sholat kita kurang sempurna, misalkan amalan wajib kita merasa kurang sempurna, gimana caranya untuk menyempurnakan? Perbanyak amalan sunnah. Kenapa? Fungsi amalan sunnah itu ada 3. 1, jawabirul lil faraid, menyempurnakan, menambal amalan fardu. Contoh, bisa jadi bacaan Fatihah kita masih ada yang kurang. Bisa jadi baik makharijul hurufnya ataupun sifat huruf, panjang pendek atau keluarnya huruf. Tambal tuh kekurangan kita. Dengan cara apa? Sering-sering sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah, sugan, aritos sholat berjamaah mah tiasa menambal, menutupi yang kurang dalam amalan fardu. Itu mata kelebar kalau ada yang bacaan Fatihahnya kurang tetapi tidak mau sholat berjamaah. Waktu Covid jika nunya pan tekenging cenah ka masjid. Waktu suruh ngimaman tapi alim. Bororoah ngimaman istri jeung anak. Adi wae maca Fatihahna teu tiasa. Mata Fatihah kalau ada yang tidak bisa bahkan tidak hafal, boleh sambil buka mushaf sholatnya. Itu jika ada orang yang Fatihah saja tidak hafal, buka mushaf kelaanan, buka mushaf Fatihah. Gimana kalau buka mushaf kan malu? Ya sudah berjamaah, ditambal tuh kalau berjamaah. Setelah berjamaah ya sudah tambah sholat sunnah rawatib, tambah lagi sholat tatawu sunnah. Zakat barangkali ada yang kurang sempurna, ya sudah tambah lagi dengan infak, tambah dengan sedekah. Itulah sehingga amalan fardu ditambah disempurnakan oleh amalan sunnah. Yang kedua, fungsi amalan sunnah itu bimanzilatil arbah. Kalau bapak ibu berharap pahalanya pahala segudang, ingin banyak pahala, perbanyak amalan sunnah. Karena di amalan sunnah itu banyak pahala. Sholat rawatib, tatawu itu apa? Tahajud, witir, duha, itu banyak sekali. Itu amalan sunnah itu. Kalau tahajud berat ya sudah 2 rakaat saja dulu, nggak usah 11 rakaat dulu. Kalau berat itu witir berapa? 1 dulu, bertahap. Itu berarti 3. Witir nah hoream ya sudah 2 rakaat saja dulu. Hoream kene witir saja 1 dulu, bertahap. Itu nanti lama-lama kan terdidik untuk ringan, kita bangun baru tambah begitu. Yang tadinya 1 rakaat jadi 2 rakaat jadi 3 jadi 5 dan seterusnya, bertahap. Bagi bapak ibu mungkin bangun malam itu adalah sudah terbiasa, tapi bagi pemula berat. Yang pemula yang biasa sholat subuh di jamaah jeung sholat duha itu berat untuk bangun sholat subuh berjamaah. Metek pelan-pelan gitu. Bertahap.
daripada sholat tahajud 11 rakaat tapi sawengi liren tos wis sawengi eta. Jeung sholat tahajud 11 rakaat dibayarna seharian kulem we eta teh seharian dibayar. Nah itu sehingga gudangnya pahala. Sholat sunnah itu amalan sunnah. Yang ketiga, amalan sunnah itu fungsinya untuk apa? Liyakuna sababan lil mahabbah wa magfirah. Kalau kita ingin cinta dari Allah dan ampunan dari Allah, perbanyak amalan sunnah. Maka dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kita mengatakan cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Ikut Rasul itu keuntungannya kita dapat cinta dari Allah, kita dapat ampunan. Jadi kembali. Jadi syarat yang kedua, ketika kita tobat dosa hubungan dengan Allah, sesali diiringi dengan amal soleh. Yang ketiga syaratnya adalah kita setelah kita berhenti menyesali. Yang ketiga, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Tekadnya kuat. Ibarat orang yang merokok mungkin. Kalau merokok ingin berhenti, kan tekadnya harus kuat. Ngawitan jeung permen heula. Jeung permen ternyata lebih nikmat katanya ngerokoknya. Jadi teliran-liran itu. Jadi bertahap itu. Kalau kita punya tekad untuk berhenti. Kalau tidak punya tekad, susah. Itu akan berhenti. Nah, itu 3 syarat taubat hubungan dengan Allah. Syarat taubat hubungan dengan manusia ditambah 2. Sudah 3 tambah 2. Apa yang keempat berarti? Yang keempatnya ini hak adami, hubungan dengan sesama manusia. Yang keempatnya adalah kalau kita pernah salah, menyakiti orang, menyinggung perasaan orang, jangan gengsi, jangan malu untuk minta maaf. Minta dihalalkan. Walaupun kepada orang yang lebih bawah dari kita. Walaupun itu. Kita kan anak, faktor yang berat itu kita minta maaf kadang-kadang gengsi, malu. Kudu hampura ke seeta, punten teuing. Punten teuing jawabanana. Punten teuing ka seeta, handapeun urang kuduna seeta nu sujud ke urang. Tuh gitu. Gitu. Matak jangan gengsi, jangan malu. Kalau bapak punya salah pada istri, jangan gengsi, jangan malu, minta maaf kepada istri. Istri juga sama, minta maaf. Gitu. Jangan kita lebih pinter minta maaf kepada orang lain, ada kepada suami istri, tara. Itu. Yang kelima, ketika ada hak orang, kita ambil. Jangan gengsi, jangan malu untuk dikembalikan. Itulah taubat hubungan dengan manusia. Ada milik orang yang ada pada diri kita, ada hak orang, maka kembalikan kepada yang berhak. Qirqah itu awalnya dipercaya oleh Rasulullah. Sampai dipercaya, dia suruh membagi baju perang. Pada saat dibagi, dia nyembunyikan satu baju perang. Setelah menyembunyikan, meninggal dunia. Rasulullah kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, apakah Qirqah ahli surga? Bukan. Kenapa? Dia sudah menyembunyikan satu baju perang. Itu baru satu itu. Apalagi 2, 3 disembunyikan. Jadi kalau jalmi anu sumpat sumbut, eta teh perilaku Qirqah eta teh. Itu sok sumpat sumbut itu. Mata yadnibuna, yang merusak hati manusia adalah dosa. Itu. Yang kedua, yang merusak hati manusia itu adalah yata'allamunal ilma wala ya'malun. Semangat belajar tapi tidak semangat mengamalkan.
Semangat nuntut ilmunya, tapi tidak semangat untuk mengamalkan. Maka dalam Quran surah Al-Fatihah yang sering kita baca, ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembagian orang yang berilmu menurut Al-Fatihah ayat 7 itu ada 3. Ada an'amta, ada al-maghdub, ada ad-dhalin. An'amta itu siapa? Orang yang dapat nikmat, yaitu orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, dapat nikmat dia. Seperti hanya para nabi, para syuhada, para sholihin, dapat nikmat. Yang kedua, al-maghdub, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka al-maghdub, dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, ad-dhalin, sudah tahu kita tidak bisa tapi tidak mau belajar, maka dalam kesesatan. Dalam hadis, ilmu itu dibagi 2. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu yang pertama al-ilmu fil qalbi, ilmu yang nempel dalam hati. Itulah kata Rasulullah, fadzaka al-ilmun nafi'. Itulah kata Rasulullah, ilmu yang bermanfaat. Karena kalau sudah nempel dalam hati, pantulannya itu adalah perilaku. Maka tanda orang yang berilmu itu ada 2. Satu adalah orang yang berilmu itu hidupnya semakin meningkatkan ibadah. Jadi kita belajar ini semakin meningkatkan ibadah kita. Yang kedua, tanda orang yang berilmu itu semakin baik, bagus akhlaknya. Itu tanda orang yang berilmu. Nah, jika tidak ada dalam dirinya, berarti ilmunya yang kedua, al-ilmu 'alal lisan. Ilmunya hanya nempel di lisan, di lidah. Bagaimana resikonya? Hujjatullah 'ala bani Adam. Orang yang ilmunya hanya nempel di lidah, di lisan, akan memberatkan orang yang berilmu ketika ia menghadap kepada Allah. Karena saat kita nanti mati, sebelum kita melangkah, Allah akan tanya. Pertanyaannya satu, tentang fisik kita, untuk apa dihabiskan? Dari mulai kita lemah, kuat, jadi lemah lagi. Untuk apa dihabiskan? Yang kedua, tentang umur kita, usia kita. Dari 0 tahun sampai wafat, untuk apa kita gunakan? Yang ketiga adalah tentang ilmu. Kita belajar dari mulai TK, ada juga kalau dulu kan tidak musim TK, dari SD atau belajar ke yang lain, maka ilmu itu untuk apa digunakan? Yang keempat, pertanyaannya ada 2, tentang harta. Dari mana kau dapat, untuk apa kau gunakan? Jadi bagi orang yang punya ilmu, harta, itu pertanyaannya tambah. Makanya orang yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, pertanyaannya 2. Fisik, umur. Punya ilmu, ilmunya digunakan untuk apa? Punya harta, 2 pertanyaan. Dari mana, untuk apa? Maka dalam salah satu riwayat, perbedaan pemeriksaan antara orang miskin dengan orang kaya itu kurang lebih hitungan akhirat 500 tahun. Beratnya orang yang kaya itu. Jadi 500 tahun. Kenapa? Seleksinya lebih berat ternyata. Dari mana kau dapat hartamu? Ini kopea, baju, celana, kaos, semuanya ditanya. Kacamata, HP, ditanya itu semua. Kancing, ditanya semuanya itu. Dari mana untuk beli kancingnya, hartanya? Baju dari mana? Halal. Itu nanti ditanya. Kopiah dari mana? Ditanya. Setelah dari mana? Untuk apa digunakan? Jadi semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan.
Kalau ingin tidak ada pertanyaan harta, ya sudah jangan punya harta. Jadi itu luar biasa, Masya Allah. Semakin berat ternyata pertanyaan kita nanti di yaumul qiyamah. Itulah sehingga ilmu yang menunjukkannya, yang menuntun. Sehingga dengan ilmu hidup kita akan terarah. Itu. Yang dikenalkan kita ibadah baik adalah ilmu. Maka praktekkan ilmu itu. Yang ketiga, yang merusak hati manusia itu adalah ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Kita selalu menikmati nikmat Allah, tetapi tidak pandai bersyukur. Kita selalu menikmati. Makanya syukur itu apa? Syukur itu artinya mengingat-ingat sesuatu yang sudah hilang. Contoh, Harun ar-Rasyid ketika jalan di padang pasir, kemudian dia kehausan. Kemudian menemukan seseorang yang membawa segelas air. Minta. Kata penasehatnya, Tuan, kira-kira kalau air itu dihargakan satu gelas, Tuan berani berapa? Karena kalau Tuan tidak minum air itu, Tuan akan mati. Lalu Harun ar-Rasyid yang menjawab, saya berani setengah harta yang saya miliki. Padahal segelas air. Kenapa berani? Karena mengingat sesuatu yang sudah hilang. Sehat itu biasa kalau tidak hilang. Tapi kalau hilang, baru kita ingat. Sehat itu ternyata mahal. Mahal sekali gitu. Maka ingat sesuatu yang hilang, khawatir hilang, ingat supaya kita syukur. Kemudian setelah Tuan meminum air, ditanya lagi oleh penasehatnya, Tuan, kalau air itu sudah masukkan ke perut, kemudian tidak bisa keluar, tidak bisa buang air kecil. Kira-kira Tuan berani berapa ada orang yang ingin membantu mengeluarkan air itu supaya kencingnya lancar? Apa kata Harun ar-Rasyid? Saya berani sisa harta saya. Habis uang itu hanya untuk segelas air. Hanya perhitungan segelas air itu. Ketika diminum segelas air, kalau tidak diminum mati. Segelas air. Kenapa? Kita berada jauh. Jauh sekali. Model Bapak Ibu di pesawat kan, air itu satu botol ini berharga ini. Pesawat itu. Kemudian kalau sudah masuk tidak bisa buang air kecil, kita berani bayar setengah dari harta. Harun ar-Rasyid. Sehingga supaya kita bersyukur, maka ingat-ingat sesuatu yang hilang. Khawatir sehat kita hilang. Na'udzubillah. Maka menjadi mahal. Kita tidak ingat sehat itu mahal karena sehat. Tapi kalau sudah hilang, baru terasa. Ternyata sehat itu sangat mahal harganya. Bisa dalam diri kita ini bisa hitungan triliun di dalam kita ini. Itu. Sehingga ada orang miskin ngeluh, enak orang kaya. Dia mau bisa apa saja bisa, sholat bisa, zakat bisa, infak bisa. Saya miskin. Lalu kata penasehatnya, Tuan miskin, betul? Baik, kalau begitu saya uji. Tuan, kalaulah Tuan saya beri uang 1 miliar, tapi saya ambil salah satu mata Tuan, kira-kira mau gak? Gak mau. Berarti Tuan menolak 1 miliar. Kaya itu Tuan. Kaya sekali. Kalau 2 mata 2 miliar, bisa lebih dari itu. Tuan sangat kaya, menolak 1 miliar ketika hanya saya ambil 1 mata. Belum diambil jari-jarinya. Gak mau Tuan. Miliaran uang ada dalam diri kita, Tuan tolak. Luar biasa. Berarti kita adalah orang kaya. Maka dalam Quran surah Ad-Duha yang sebut kaya itu ada 3.
wa wajadaka aila fa aghna. Yang sebut kaya itu satu, fa aghna itu ketika bapak ibu punya keinginannya tercapai. Itulah beunghar. Dulu kita waktu bujangan ingin nikah tercapai, beunghar. Sudah nikah ingin punya anak tercapai, beunghar. Punya anak ingin punya rumah tercapai, beunghar. Beunghar atau seberalipat kaya raya. Itu. Yang kedua, yang sebut orang kaya itu punya keinginan tidak tercapai keinginannya, pandai menahan. Bapak hoyong nyandung tidak tercapai, beunghar tahan. Itu beunghar. Beungharna seberalipat eta teh. Da kahoyong mah hoyong nyandung, tapi teu dugi-dugi wae teu tercapai. Bapak pandai menahan, beunghar gitu. Nah, duka teu wani, duka pandai menahan. Luar biasa, beunghar itu. Yang ketiga, ukuran kaya itu adalah bapak ibu punya sesuatu tapi bisa memberi kepada orang. Itu beunghar gitu. Coba ketika ada seseorang yang punya uang 1 miliar, satu orang yang punya uang 1.000 rupiah, 1 miliar infaknya 100.000, 1.000 rupiah infaknya 500 perak. Kira-kira besaran mana itu? Besaran 1.000, betul? Secara angka besar 100.000, tapi secara hakikat besar 1.000. Dia berani infak setengah dari hartanya. Yang 1 miliar belum tentu ia berani setengah harta. Ini berani 1.000 dimasukkan 500, setengah harta. 1 miliar 100.000. Matak ada dialog, ketemu 100.000 dengan 1.000. Kata 100.000, 1.000 kok sih kamu menghidupnya kumuh, kucel, kotor lagi. Kata 1.000, bagaimana saya tidak kucel? Saya mah setiap di masjid ada. Di tajuk saya ada, di musola ada, di masjid kecil ada, masjid besar ada, selalu saya ada. Nilainya kecil tapi rajin sholat. 100.000 kau gagah tapi ngedul ke masjid. Tuh hebat itu 100.000. Yang 1.000 rupiah itu. Kemudian yang keempat, hal yang merusak hati manusia itu adalah la yardauna bikismatillah. Kadang-kadang ada manusia yang tidak ridho atas takdir Allah. Kadang-kadang itu, ia tidak ridho atas takdir Allah. Tidak ridho, sehingga mengumpulkan keluh kesah. Hujan wae, halodo wae, hujan halodo, mengeluh. Mengeluh itu boleh, tetapi ke siapa mengeluhnya? Wasta'inu bisabri wassalah. Mengeluh itu boleh, tapi ngeluhlah kepada Allah melalui sabar dan salat. Sehingga dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat 18 sampai ayat 24. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan mengeluh. Idza massahu syarru jazua, mengeluhnya saat diberi susah ia mengeluh. Idza massahul khairu manu'a, ketika saat diberi kenikmatan ia pelit. Jadi makna keluh kesah itu ternyata dua. Susah mengeluh, nikmat pelit. Itu juga bentuk keluh kesah gitu. Bentuk keluh kesah itu juga. Kecuali siapa? Kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat mengeluh tapi mulai sabar sholat. Orang yang sholat diberi nikmat senang berbagi. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah yadfununa mautahum wala ya'tabirun. Kita kadang takziah atau menengok orang yang meninggal dunia, bahkan mengurus. Dari mulai memandikan sampai menguburkan. Tetapi kita tidak mengambil pembelajaran dari kematian.
Harusnya semakin kita banyak untuk takziah, itu menengok orang yang mengantar atau mengunjungi orang yang kena musibah. Seharusnya kita dapat pembelajaran bahwa kita juga akan mati. Hanya persoalan beda waktu saja. Kenapa? Manfaat orang yang selalu mengingat mati itu ada 3. 1, takjilut taubah. Hidupnya selalu menyegerakan tobat. Itu. Tapi orang yang tidak pernah ingat mati menunda-nunda tobat. Kedai. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Hidupnya selalu tidak serakah, tapi qanaah, merasa puas mendapat sedikit. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Dia senantiasa rajin ibadah. Itulah kemuliaan nikmat bagi orang yang selalu mengingat mati itu. Jadi selalu orang mengingat mati itu, Masya Allah, dia senantiasa 1 menyegerakan tobat. Yang kedua adalah dia senantiasa hatinya diberi kecukupan. Yang ketiga, rajin ibadah itu. Kemudian yang keenam, yang merusak hati manusia itu adalah bakhilu. Ia senantiasa pelit, mereke hese, cap, jahe, keket, mengkene. Itu merusak hati. Seperti siapa? Orang yang pertama kali pelit dalam sejarah adalah Qarun. Jadi kalau pelit mereka hese, eta teh penampakan Qarun itu teh. Jadi kalau ada kencelang lewat, pasang strategi ngadadak tibra. Kencelang lewat, bentak sieun ku kenceleng. Itu pelit itu. Makanya Qarun pada saat di hadapan Nabi Musa alaihissalam, lain atana min fadlih. Ya Nabi Musa alaihissalam, kalaulah saya diberi kenikmatan oleh Allah, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Pasti saya mau sedekah supaya saya menjadi orang baik. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tatkala Qarun diberi kenikmatan, janji itu tinggal janji. Ternyata pelit mereka hese. Bukan hanya pelit, ia juga berpaling ingkar kepada Allah. Itulah Qarun. Pelit mereka hese yang menyebabkan rusaknya hati manusia. Bahkan bukan hanya rusak itu, tetapi juga adalah merusak amalan kita. Orang yang pelit itu. Kenapa? Orang yang pelit itu nanti pada saat yaumul qiyamah, dalam Quran surah At-Taubah ayat 35. Orang yang pelit itu Allah akan bakar keningnya, Allah bakar lambungnya, Allah bakar punggungnya. Itu yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian harta yang ia simpan di dunia diam tidak bicara, tapi nanti di akhirat ini sambil membakar bisa bicara. Kata harta ini, anggap kalau 2,5%, 2,5%, ya bicara. Hadza ma kana subli anfusikum. Inilah harta yang kau simpan hanya untuk dirimu sendiri. Tidak pernah berpikir tentang orang lain. Maka ada zakat, ada infak, sedekah. Zakat bagi yang mampu sudah memenuhi nisab. Infak bagi yang tidak mampu atau yang mampu juga boleh ditambah untuk menambal amalan fardu. Sedekah non materi. Zakat tidak bisa, infak tidak bisa dengan materi, non materi. Minimal senyum. Senyum sebagai sedekah itu ukurannya simetris. Panjang dan lebar 2 cm. Lebar tingkat pinggir, senyum setruk itu namanya. Bukan senyum sedekah. Itu barangkali yang saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sakitu nukahatur, mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita jauh dari hal-hal yang merusak hati kita, sehingga kita bukan hanya bersih lahir tetapi juga bersih batin. Itu saja barangkali yang saya sampaikan pada kajian subuh ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, lahir batin, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Kita tutup sama-sama pengajian ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya